Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang ukuran letak data tunggal dalam mata kuliah Statistika Deskriptif dengan dosen pengampu Indra Iman Sumantri, SEMM. Di sini saya bersama kedua teman saya akan menjelaskan tentang ukuran letak data tunggal yang di dalamnya terdapat 3 bagian. Yang pertama kuartil, kemudian desil, dan kemudian persentil. Sebelum mengenal kuartil terlebih dahulu, kita harus mengetahui apa itu ukuran letak data tunggal. Ukuran letak atau ukuran lokasi dimaksudkan sebagai besaran atau ukuran untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas berdasarkan letak data dari sekumpulan data yang dipunyai. Ukuran ini sangat berarti dalam rangka melakukan analisis data. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat diartikan bahwa ukuran letak merupakan ukuran untuk melihat di mana letak salah satu data dari sekumpulan banyak data yang ada. Kemudian, di sini saya akan menjelaskan tentang kuartil. Kuartil atau dalam bahasa Inggris disebut dengan quartile adalah nilai yang membagi sekumpulan data yang sudah diurutkan menjadi 4 bagian sama banyak. Sesudah disusun menurut urutan nilainya, maka bilangan pembaginya disebut kuartil. Menurut Sujana pada tahun 2022,81. Terdapat 3 buah kuartil yang didapatkan dari suatu gugus data, yaitu kuartil 1 atau Q1, kuartil 2 atau Q2 atau mediannya, dan kuartil 3 atau Q3. Untuk data tunggal maka menggunakan rumus letak kuartil ke-1 N dibagi 4. Letak kuartil kedua 2N dibagi 4 atau N dibagi 2 atau sama dengan letak median. Letak kuartil ketiganya 3N dibagi 4. N di sini jumlah data ya teman-teman. Kemudian cara untuk menentukan kuartil pada data tunggal. Rumus mencari nilai kuartil untuk data tunggal dibedakan menjadi 2 kasus, yaitu untuk jumlah data ganjil dan untuk jumlah data genap. Contoh, kuartil data tunggal dengan jumlah data ganjil terdapat sejumlah data pengujian yang terdiri dari 5, 7, 4, 4, 6, 2, 8. Carilah nilai pada Q1, Q2, dan Q3-nya. Angka pertamanya, urutkan data terlebih dahulu menjadi 2, 4, 4, 5, 6, 7, 8. Kita urutkan dari data terkecil menjadi data yang paling terbesar. Langkah keduanya, carilah Q1, Q2, dan Q3 berdasarkan rumus kuartil data tunggal. Q1-nya 1/4 N ditambah 1. Q1-nya 1/4 7 ditambah 1, 1/4 dikali 8, Q1-nya sama dengan 2. Q1-nya berada di posisi 2, yaitu angka keempat, angka 4. Q2 1/2 N ditambah 1. Q2-nya 1/2 7 ditambah 1, Q2 1/2 dikali 8, Q2-nya hasilnya 4. Berarti Q2-nya berada di posisi 4, yaitu angka 5. Kemudian Q3-nya 3/4 dikali N ditambah 1. Q3 3/4 7 ditambah 1. Q3-nya 3/4 dikali dengan 8. Q3-nya berarti hasilnya 6. Nah, dia berarti angka 7. Kemudian untuk kuartil data tunggal dengan jumlah data genap. Hitunglah nilai Q1, Q2, dan Q3 pada data berikut ini. Ada 1, 3, 3, 4, 5, 6, 6, 7. Langkah 1, urutkan datanya menjadi 1, 3, 3, 4, 5, 6, 6, 7. Kemudian langkah keduanya kita cari Q1, Q2, dan Q3 berdasarkan rumus kuartil data. Q1-nya 1/4 N ditambah 1, 1/4 8 ditambah 1, 1/4 dikali 9, Q1-nya 2,25. Posisinya di antara 2 dan 3. Karena berada di antara 2 dan 3, maka kita harus menghitung rata-rata dari angka yang berada di posisi 2 dan 3 tersebut, yaitu 3 ditambah 3 dibagi 2 sama dengan 3. Q2-nya setengah N ditambah 1, setengah 8 ditambah 1 sama dengan setengah dikali 9. Q2-nya 4,5. Posisinya di antara 4 dan 5. Karena berada di antara 5 dan 6, maka kita harus menghitung rata-rata angka yang berada di posisi 5 dan 6 tersebut, yaitu angka 4 ditambah 5 dibagi 2, hasilnya 4,5. Q3-nya 3/4 N ditambah 1, 3/4 8 ditambah 1, 3/4 dikali 9, Q3-nya 6,75. Nah, berada di posisi 6 dan 7. Karena berada di antara 6 dan 7, maka kita harus menghitung rata-rata angka yang berada di posisi 6 dan 7 tersebut, yaitu 6 ditambah 6 dibagi 2
sama dengan 6. Desil adalah salah satu ukuran letak atau pusat data dalam statistik. Desil digunakan untuk membagi data menjadi 10 bagian yang sama besar atau 10%. Setiap bagian atau persen tersebut mewakili 10% dari seluruh data. Desil merupakan salah satu alternatif dari kuartil. Hanya saja, kuartil membagi data menjadi 4 bagian yang sama besar atau 25%. Rumus untuk menghitung hasil desil adalah sebagai berikut. Letak I dari N ditambah 1 dibagi 10. Keterangannya, DI adalah nilai desil pada urutan ke. I urutan desil yang diinginkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. N adalah jumlah data. Untuk menghitung nilai desil, data harus diurutkan terlebih dahulu dari yang terkecil hingga yang terbesar. Kemudian, nilai desil dapat dihitung dengan menggunakan rumus di atas. Pada slide selanjutnya yaitu cara menentukan desil pada data tunggal. Di sini ada contohnya. Diberikan data tinggi badan siswa-siswi SMA di sebuah kota. Data ini terdiri dari 50 siswa-siswi dengan rentang tinggi badan 150 hingga 180. Hitunglah desil ketiga dari data tersebut. Di sini setelah diurutkan dari data yang terkecil hingga terbesar. Jumlah data tersebut 50. Hitunglah desil ketiga. Caranya D3 dikali N atau 50 dibagi 10. Hasilnya 15. Urutan desil ketiga adalah data ke-15 dari data yang telah diurutkan. Hitungan nilai desil ketiga pada data yang telah diurutkan terletak pada ke-15 yaitu 163. Jadi, desil ketiga dari data tersebut adalah 163. Selanjutnya, saya akan menjelaskan persentil. Persentil diambil dari kata persen per 100, sehingga persentil merupakan pembagian N atau banyaknya data terurut menjadi 100 bagian sama banyak. Dari 100 bagian yang dibagi sama banyak tersebut dibatasi oleh 99 nilai persentil. Selanjutnya, cara menentukan persentil pada data tunggal. Untuk menentukan nilai persentil yang belum dikelompokkan, terdapat beberapa langkah. Yang pertama, menyusun data, yaitu dengan mengurutkan data dimulai dari yang terkecil hingga terbesar. Yang kedua, menentukan letak persentil yang diminta dengan menggunakan rumus P sama dengan nilai persentil urutan ke yang diminta, N ditambah 1 dibagi 100. Dan keterangan P itu untuk nilai persentil pada urutan yang diminta, I untuk bilangan bulat kurang dari 100, dari 1 sampai 99, N atau banyaknya data. Selanjutnya, saya akan menjelaskan nilai persentil dari contoh berikut. Nilai statistik 1 sebanyak 12 mahasiswa. Banyaknya data yaitu senilai 12 yang belum diurutkan. Tentukanlah nilai persentil pada urutan ke-21. Adapun langkah-langkahnya untuk dalam penyelesaian ini, yang pertama mengurutkan data dari yang terendah, yaitu senilai 50, dan yang terbesar menunjukkan 95. Yang kedua, menentukan data persentilnya, yaitu dengan menggunakan rumus tadi, P sama dengan nilai persentil pada urutan ke-21 dikali banyaknya data senilai 12 ditambah 1 dibagi 100. P sama dengan 273 dibagi 100, maka hasilnya 2,73. Dari hasil perhitungan di atas, maka data ke-2,73 berada di antara data 2 dan 3. Maksudnya urutan data kedua dan urutan data ketiga. Sehingga dapat menjadi seperti berikut. P sama dengan data urutan kedua itu 55 ditambah 0,73 dikali data urutan ketiga yaitu 60 dikurang data urutan kedua 55. Jadi 55 ditambah 3,65 maka hasilnya 58,65. Berdasarkan hasil perhitungan di atas, maka posisi nilai persentil pada urutan ke-21 menunjukkan nilai 58,65.